لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, serta nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari Daurah Travel mengucapkan selamat datang kepada para calon jamaah umroh grup keberangkatan tanggal 7 November. Insya Allah grup tanggal 7 November sebanyak 43 jamaah dan nanti akan dibimbing oleh Al-Ustadz Zainal Arifin. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Sebagai informasi saja, Daurah Travel ini terafiliasi dengan aplikasi Halo Ustadz. Halo Ustadz ini itu aplikasi dakwah yang isinya terdiri dari fitur-fitur video dakwah serta yang lainnya. Jadi dengan Bapak Ibu daftar umroh ke Daurah Travel berarti ikut serta dalam dakwah gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustadz, saya akan sampaikan beberapa susunan acara. Yaitu pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi manasik dan tanya jawab, dan ketiga penjelasan tentang teknis keberangkatan dan tanya jawab, yang keempat praktek di lapangan serta praktek memakai kain ihram, yang kelima isoma sholat, dan yang terakhir nanti bagi Bapak Ibu yang belum suntik meningitis, nanti setelah selesai acara, setelah sholat duhur sambil makan siang, nanti kita adakan suntik meningitis. Mungkin itu diantara susunan acara yang nanti akan kita jalani. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kita ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara manasik ini. Dan yang kedua yaitu penyampaian materi manasik. Dan alhamdulillah untuk penyampaian materi yaitu dengan Al-Ustadz Zainal Arifin langsung. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukru lahu syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi atharahu yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jemaah
umrah travel daurah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Yang spesial adalah nikmat iman, Islam serta kesehatan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilm, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah umrah. Ya, seraya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah umrah nanti dengan mudah, dengan ibadah yang insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah pada qudwah kita, tauladan kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarga beliau, pada istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai materi, saya ingin bertanya, sebelumnya sudah ada yang pernah umrah dari Bapak Ibu? Umrah yang kedua kali atau ketiga kali? Berarti semuanya belum pada umrah ya? Alhamdulillah ya, semoga umrah kali ini ya umrah yang mabrurah insyaallah ya. Yang jadi pertanyaannya, kita nih mau umrah, ibadah umrah nih yang sah-sah saja atau yang sempurna? Yang sempurna ya. Kalau kita mau berbicara umrah yang sah-sah saja, mudah sekali. Ya. Kita dari rumah ya baca doa keluar rumah, sampai di Mekah nanti diam aja ya, cuman baca talbiyah pun enggak, diam aja, putar tawaf diam, selesai tahalul sah ya. Tapi kan kita berbicara ibadah itu bukan hanya sekedar sah-sah saja, akan tetapi ibadah yang akan kita kerjakan ini ibadah yang sifatnya maliyah dan juga jasmaniyah. Uang yang kita keluarkan tidak sedikit ya, terus tenaga yang kita keluar pun tidak sedikit juga, waktu yang kita luangkan pun tidak sedikit. Masa hanya kita mencari sah-sah saja? Maka yang kita inginkan adalah ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan ibadah itu, untuk menggapai tersebut, maka dengan talabul ilm ya, kita mempelajari ilmu dalam beribadah, khususnya ibadah umroh yang akan kita kerjakan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, ibadah kita ingin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus pertama kita perhatikan adalah niat. Ya. Betapa banyak amalan besar dikarenakan salah niatnya akhirnya tidak berbuah kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ibadah yang dianggap sepele, ibadah yang dianggap kecil, tapi karena niatnya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah mendapatkan ganjaran yang sempurna. Dan ibadah yang agung ini yang akan kita kerjakan adalah ibadah yang pahalanya enggak, subhanallah ya, pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk ibu-ibu ya, pahalanya itu seperti pahala jihad. Ya, pahala jihad, siapa yang tidak tahu besarnya pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sangat besar sekali. Maka yang pertama kali ingin mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pertanyakan adalah keikhlasan niat kita. Setan itu pintar Bapak Ibu di dalam menghancurkan pahala kebaikan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya ikhlas karena Allah,
sebelum berangkat, saya pengen beribadah umroh itu karena Allah. Tapi ternyata tatkala di pertengahan ibadah, pelaksanaan ibadah umroh, setan bisik-bisik. Ya. Apalagi sekarang ini ya, kebiasaan ya, dengan adanya medsos atau HP yang kita pegang ini terkadang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita. Ya, padahal Allah perintahkan kepada kita semuanya, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk mengikhlaskan semua amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi amalan supaya sempurna pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi pada zaman sekarang ini karena adanya gadget ya, ini pun bisa membahayakan amal-amal ibadah kita. Berapa banyak yang saya saksikan dalam merasakan ibadah umroh ya, nanti banyak sekali di sana tinggal aku ya, mungkin karena ibadahnya dia nggak belajar dulu ya, akhirnya sambil ibadah sambil live update ya, live bahkan itu sampai YouTube masuk. Ya Allah, arti dia beribadah itu ingin disaksikan orang, dipamerkan kepada orang lain. Artinya ini adalah dia beribadah kepada Allah tapi ada niat selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirk." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian itu syirkul asghar. Apa syirik asghar itu? Riya. Riya itu seseorang beramal ingin dilihat oleh orang, ingin diketahui oleh orang. Nah ini pahalanya kata Rasulullah SAW, yaqulullah ta'ala yaumul qiyamah idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladhi kuntum tara'una fid dunya fanzuru hal tajidu indahumul jaza. Ya, jadi pada hari kiamat nanti ketika manusia diberikan balasan atas amalannya, maka orang yang tadi berbuat ria dalam hal ibadahnya, idhabu, kamu pergi kepada orang yang kamu berbuat ria karena dia. Ya, kata Rasul, apakah kau akan mendapatkan pahala dari sisi mereka? Disuruh minta balasannya apa? Kepada mereka yang kita berbuat ria dalam ibadah. Ya, jadi pahala ibadah yang kita kerjakan tatkala ada niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala tersebut. Alangkah ruginya. Ya, makanya sebelum kita melaksanakan ibadah yang agung ini, niat itu sangat penting sekali. Bahkan Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala sesuatu itu yang kita kerjakan semua tergantung dengan niat kita. Ya, kalau ada niat selain niat Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat banyak sekali ya. Makanya nanti kita ketika datang dalam beribadah umrah fokus ya untuk kita melaksanakan ibadah karena kita jauh-jauh, bukan untuk semata-mata ingin dilihat oleh tetangga kita kah atau teman kita kah atau yang lainnya kah. Karena ini ibadah yang agung. Alangkah rendahnya kalau kita sandingkan niat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat bagaimana besarnya pahala ya yang kita kerjakan nanti ketika umrah hanya dilandasi dengan keikhlasan, insyaallah ya banyak sekali keutamaannya. Ya, salah satunya Nabi SAW bersabda, "Tabi'u bainal umrah." Ya, kerjakanlah ya, ikutilah antara haji dan umrah. Ya, fa innahuma yanfiyani minal faqri wadh-dhunub. Sungguhnya ibadah umrah itu akan menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa. Ibadah yang umrah yang bagaimana? Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini memang perkara yang sangat susah. Makanya terkadang
ikhlas ini yang tahu tuh hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terbesit dalam hati kita atau dalam perbuatan kita, yang mana kita merasa ada niat kita dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya riya, kita ucapkan doa. Karena ada solusi dari Nabi Muhammad SAW untuk menghindari dari dosa syirkul akbar, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, aku memohon pelindungan padamu dari perbuatan syirik, ya, syirkul asghar, ada riya. Ini akhafu, yang ditakuti Rasul kepada umatnya, bahkan lebih ditakuti daripada fitnah Dajjal, ya. Makanya Rasul kasih solusi buat kita umatnya. Apabila terbesit dalam hati kita dan niat-niat ketika kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ucapkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Aku mohon kepada perlindungan padamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima lam a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Ya, ini solusi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjaga tetap pahala ibadah yang kita kerjakan ini tidak terkontaminasi dari perbuatan niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah dalam umroh kita, maka ibadah, sebelum beribadah kita harus pelajari ilmunya. Karena ilmu ini sangat penting. Ilmu ini adalah basic dalam beramal. Orang tidak akan diterima amal ibadahnya jika tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilm ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabah. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Qur'anul Karim. Wa ma qala Rasul, dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala sahabah, dan apa yang diperkatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka di dalam beribadah, sebelum beribadah kita pelajari tata cara ibadah yang akan kita kerjakan. Karena apabila kita beribadah sesuai dengan contoh tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini adalah ittiba, untuk diikuti. Ya, kita tidak mungkin bisa tahu tata cara beribadah, tata cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja yang sehari-hari kita kerjakan, perintah salat. Ya, perintah salat secara keumuman Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, aqimus shalah. Kerjakan salat. Tapi kalau kita cari dalam Al-Qur'an, mana sih cara salatnya bagaimana? Berapa waktu salatnya? Tidak ada keterangan khusus dalam Al-Qur'an. Allah utus Rasulullah SAW untuk menjelaskan yang ada dalam Al-Quran. Maka Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul mencontohkan kepada umatnya bagaimana tata cara salat. Ya, maka diperintahkan salat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Dalam hal ibadah haji dan umroh, ini pun sudah Rasulullah SAW contohkan. Jadi agama Islam ini dinun yusrun, agama yang mudah. Artinya agama yang sudah ada contohnya. Enggak perlu pusing-pusing lagi mikirin gimana caranya ya, enggak perlu. Kita cukup mempelajari tata cara ibadah yang dicontohkan, yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya dalam bab haji dan umrah itu perkataan Rasul yang terkenal adalah khudhu anni manasikakum. Ambillah kalian dariku manasik kalian. Jadi perintah Rasul dalam manasik haji dan umrah diperintahkan kepada umatnya, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik haji dan umrah kalian sesuai dengan caraku.
Jadi kita nggak boleh manasik haji dan umrah sesuai dengan selera kita, tidak boleh. Karena ini sudah jelas perintahnya. Ya, dalam Al-Qur'an, wa timul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, ikhlas. Caranya khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik kalian dariku, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Tidak boleh kita mengambil cara manasik di luar daripada petunjuk daripada Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengambil manasik haji dan umrah di luar daripada petunjuk Rasulullah SAW, itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan ibadah umrah kita. Kan kita ingin mendapatkan ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ikhlas adalah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya ya, banyak nanti di sana ya, dari berbagai negara banyak sekali macam corak beribadahnya. Ya, makanya kalau kita beribadah umrohnya tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya nanti di sana ibadahnya ikut-ikutan. Orang kisbai, kita ikut kisbai. Ya, iya, nanti banyak yang kisbai sana. Wah, itu kisbai. Karena kita nggak belajar ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasul, akhirnya kita ikut kisbai lagi. Akhirnya ibadah kita hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal yang diikuti belum tentu benar. Makanya ibadah kita biar di atas keyakinan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW harus kita pelajari. Ya, khudhu manasikakum. Ambillah cara manasik haji dan umrah kalian sesuai dengan caraku. Ya, dan cara Rasul itu adalah cara yang paling mudah manasiknya. Ya, enggak susah-susah, Pak. Ya, doanya itu mudah. Ya, doanya itu mudah dihafal, pendek-pendek. Ya, beda dengan manasik-manasik yang diajarkan tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, ya, bahkan memberatkan, ya. Dan kita menginginkan manasiknya sesuai dengan sunnah Rasul, mudah sekali karena sudah ada contohnya. Tinggal kita pelajari saja. Dan insya Allah kita akan pelajari nanti manasik ya sesuai dengan petunjuk dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, biar ibadah kita pahala yang sempurna di sisi Allah SWT ya, dan diterima di sisi Allah SWT, maka harta yang kita gunakan, yang kita infakkan ini dari harta yang halal ya. Karena kita ini nanti akan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti ada penyeru. Ketika kita labbaik Allahumma labbaik, diseru, malaikat menyuruh apa? La labbaik, enggak ada lagi panggilan buat kamu. Kenapa? Rupanya harta yang diinfakannya, yang dia pergunakan untuk ibadah umrohnya, rupanya hartanya dari hasil korupsi. Ya, enggak diterima. La labbaik, enggak ada panggilan buat kamu. Kenapa? Harta yang dipakai, yang diinfakkan itu dari harta yang haram. Hartanya yang dipakai dari mencuri, ya, hartanya dipakai dari menipu orang. Ini nggak akan diterima ibadahnya. Bukan hanya sempurna, nggak diterima ibadahnya. Oleh karena itu kita harus perhatikan sekali apa-apa yang kita infakkan di jalan Allah. Wa ma anfaqtum min khair, dari kebaikan, hendaklah kita cek ya. Semuanya harus dari yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah, ya, contoh aja bangun masjid, dari harta yang kita hasil korupsi enggak akan diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Kalau kita berinfak bantu orang dari harta yang haram, sama tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala harus kita perhatikan dengan baik. Harta itu halalkah atau haram? Karena setiap harta yang haram yang kita infakkan di jalan Allah,
itu tidak ada balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah umrah pun demikian. Ya, contoh, Ustadz, saya punya deposito, nah, bunganya ini saya buat daftar umrah, sama, ya. Harta yang kita infakkan dari hasil bunga deposito pun itu harta yang haram, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebelum kita berangkat, ya kita cek lagi, ya harta yang akan kita infakkan, yang kita bawa ke sana tuh jangan daripada harta-harta yang haram. Karena setiap harta haram yang kita infakkan di jalan Allah, ya. Jadi bukan hanya bayar sini saja, bayar ini umrohnya nanti buat jajan di sana, buat beli oleh-oleh di sana, itu pun itu dihitung infak sama Allah Subhanahu wa taala. Digunakan dengan harta yang halal supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin yang akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah umroh kita nanti. Dan kita insya Allah memasuki tentang tata cara manasik yang sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti kita umrohnya melaksanakan dari Madinah, ya. Dari kita insya Allah nanti mikotnya di Dzulhulaifah, ya. Kalau Dzulhulaifah sekarang ini yang terkenal dengan Bir Ali, ya. Jadi kalau bagi penduduk Madinah dan sekitarnya yang ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mengambil mikot. Ya, mikot ini kita dengan memakai kain ihram, ya. Kain ihram itu untuk laki-laki 2 helai pakaian putih, ya, 2 helai kain putih, ya. Jadi kalau kita nanti insya Allah dari Madinah, ya, dari hotel Madinah nanti untuk menuju ke Mekah, kita akan berhenti di Masjid Bir Ali, ya. Kalau sekarang nih lagi ngetren pakai kereta cepat, ya. Tapi kalau kita insya Allah ngambil, ya istilahnya kalau ini ngambil yang sesuai apa yang Rasul jalankan dulu. Kalau kereta cepat kan itu sudah tatawur, sudah perkembangan, ya. Tapi kita ingin ibadah kita nanti mengambil mikotnya dari Dzulhulaifah, Bir Ali. Jadi nanti kita akan berhenti dulu di sana sejenak, kurang lebih ya setengah jam. Ya, bagi bapak-bapak nanti dari hotel di Madinah, bagi yang mau langsung pakai ihram silahkan, boleh bagi pakai yang ihramnya yang bawahnya dulu atau yang atasnya dulu silahkan. Tapi ala kulli hal nanti kita dalam mengambil mikot, bapak-bapak khususnya ini pakaian dalamnya nanti insya Allah semua dibuka, ya, baik yang baju dalamnya atau celana dalamnya, ya, ini semua dibuka. Kok gitu Ustaz? Iya. Jadi kita yang pakai hanya 2 helai kain putih, yaitu kain ihram. Dan insya Allah nanti kita akan ajarkan cara pakainya. Ya, terkadang kalau orang tidak terbiasa ini pakai ihramnya nggak biasa, nanti akhirnya auratnya kemana-mana. Ya, karena ini kita nggak pakai dalaman. Ya, makanya pakai ihramnya harus benar, karena takut nanti aurat terbuka kemana-mana. Karena banyak kejadian lah di sana itu orang nggak sadar terlihat auratnya, ya. Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi nanti insya Allah kita akan mengambil mikot di Bir Ali. Nanti di sana kita sholat sunnah 2 rakaat, ya. Mau sholat sunnah ihram boleh, ya. Mau sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, ya. Jadi di sana nanti pas setelah sholat sunnah kita semua menuju masjid, menuju bis. Di atas bis nanti kita akan membaca doa ihram, ya. Doa kita meniat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita sama-sama kita sudah pelajari di dalam buku catatan paling mudah, ya. Kita akan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, ya. Mudah kan? Enggak susah. Labbaik Allahumma umrotan, ya. Jadi kita ketika di atas bus kita berniat dengan membaca labbaik Allahumma
umrotan. Ini bagi bapak-bapak khusus, jangan lupa semua pakaian dalam dibuka. Ya, terkadang ada juga yang lupa, malu membawa tua-tua ya. Di sana nanti saya buka di masjid, rupanya pas sudah selesai masih belum dibuka dalamannya ya. Nah makanya nanti diingatkan, saling mengingatkan ya, untuk memperhatikan pakaian dalam. Dan juga topi sudah nggak boleh pakai lagi ya. Jadi yang kita kenakan hanya 2 helai kain putih, yaitu kain ihram khusus buat bapak-bapak. Kalau untuk ibu-ibu nanti pakaian seragam ya, menggunakan seragam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita niat oh ya boleh. Ya. Setelah kita membaca setelah kita membaca niat untuk ihram ya, maka yang selanjutnya adalah memperbanyak talbiyah. Nah, ini penting juga. Ya, jadi kata Nabi, orang yang paling afdol umrohnya itu adalah orang yang paling banyak membaca kalimat talbiyah dan yang paling banyak berinfak. Paling banyak menyembelih kurban ya. Jadi kalau kita bertalbiyah ya, talbiyah tahu kan, labbaik Allah labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini dibaca di Indonesia boleh enggak? Ya paling dibilang orang gila ya. Kan ini zikir Ustaz. Iya. Zikir ini spesial bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Maka bagi kita yang melaksanakan ibadah umroh nanti, ini waktunya yang paling spesial memperbanyak talbiyah. Jadi dari nanti Madinah setelah kita niat ihram ya, kita perbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus Ustaz batal wudu, enggak apa-apa, enggak mesti berwudu ya. Ustaz bangun tidur baca lagi terus ya, karena kita ada perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam ya. Jadi semakin banyak kalimat talbiyah yang kita ucapkan, ini semakin banyak pahala kesempurnaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak mesti harus beramai-ramai ya. Cukup ketika kita sadar terbangun, labbaik Allahumma labbaik, ya talbiyah terus. Ya 6 jam itu bisa dapat berapa ratus atau berapa ribu talbiyah yang kita bisa baca. Karena kalau kita mau mendapatkan pahala yang sempurna, banyak talbiyahnya. Karena momen di sana momen untuk bertalbiyah. Ya, kalau kita talbiyah di Indonesia dianggap orang gila, Pak. Karena bukan tempatnya mentalbiyah di sini. Ya, makanya jangan sia-siakan waktu nanti selama perjalanan dari Mekah ke Madinah, perbanyak kalimat talbiyah, ya. Madinah ke Mekah, ya. Jadi jangan sampai kita berbicara yang enggak ada manfaatnya. Ya, karena kita sudah masuk prosesi ibadah umroh. Jadi masuknya ibadah umroh itu diawali dengan niat ihram itu. Maka dari situ kita harus fokus. Harus kita perbanyak kalimat zikir, bahkan kalimat doa-doa. Karena salah satu doa yang dikabulkan doaul musafir, ya. Ada 3 doa yang diijabah sama Allah, ya, termasuk salah satu doa orang lagi bersafar. Umroh adalah safar buat kita, tapi safarnya ibadah. Maka perbanyak kalimat talbiyah pun, perbanyak juga doa, ya. Setelah kita sampai di hotel Mekah nanti, insya Allah kurang lebih kita umrohnya malam, ya. Kalau dari Madinah itu jam 1 atau jam 2 siang, sampai di Mekah nanti kurang lebih kalau lancar jam 9 malam atau jam 10. Jadi nanti kita akan istirahat kurang lebih setengah jam 1 jam lah di hotel, ya. Kita prepare barang kita buang hajat, ya. Kita buang hajat besar, hajat kecil, ya. Mau mandi silahkan juga, tapi mandinya jangan pakai sabun yang wangi-wangian, ya. Ada juga kadang sabun umroh tuh ada yang nggak ada wangi-wangiannya, boleh. Tapi kalau pakai sabun yang wangi-wangian kita nggak boleh, karena sudah masuk larangan ihram. Ya, bapak-bapak bisa, ibu-ibu kita baca larangan ihram apa saja. Jadi kalau sudah 2 niat ihram ada larangan-larangannya.
Ya, salah satunya adalah menggunakan wangi-wangian, itu tidak boleh. Ya, Nabi pernah juga biasaan sebelum masuk tawaf ke Mekah, beliau di jarwal. Ya, sebelum masuki Masjidil Haram beliau jarwal mandi dulu. Ya, kita pun kalau mau mandi silakan, tidak masalah. Ya, supaya segar ya. Dan nanti insya Allah kurang lebih 1 jam paling lama lah ya, karena ngatur kopernya, ngatur ininya. Setelah itu jam 11 maksimal kita melaksanakan ibadah umroh lanjut ya. Jadi dari hotel kita briefing di lobi, semua jemaah dalam keadaan berwudu ya. Jadi insya Allah hotelnya nanti di bintang 5 ya, dia upgrade ya, alhamdulillah ya. Insya Allah ya, namanya bintang, walaupun bintang 5 jalan kakinya agak jauh, insya Allah terobati dengan makanannya insya Allah Pak ya. Jadi jangan kita ngelusat bintang 5 tapi jauh juga ya. Ada bintang 5 yang dekat ya, ada harga juga ya. Kita bintang 5 walaupun jauh insya Allah akan terobati dengan makanannya enak insya Allah ya, dan juga tempatnya yang bagus ya. Tapi semakin jauh dari masjid nggak masalah buat kita, karena kata Nabi, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang kalian langkahkan ke masjid itu dihitung sedekah, subhanallah. Ya, jadi saya rasa insya Allah jemaah tidak ada yang mengeluh ya, insya Allah. Selama dari hotel ke Masjidil Haram itu tetap bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Tapi terkadang melihat ya tinggi-tinggi, jangan terkesan. Karena kita udah masuk prosesi ibadah umroh, jadi kita fokus dengan talbiyah, dengan zikir dan doa sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Jangan lupa juga doanya ya, seperti yang kita baca ketika kita masuk masjid di mana-mana ya. Doa yang paling panjangnya a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Itu yang paling panjang. Kalau yang paling pendek, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, bersalawat dulu, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya, itu yang paling pendek ya. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tetap bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kapan berhenti talbiyahnya? Setelah melihat Ka'bah. Ya, jadi pas kita melihat Ka'bah kita berhenti bertalbiyah. Lalu membaca doa. Nah, ini penting. Doa ketika melihat Ka'bah ya. Doa melihat Ka'bah ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam. Ini doa kita melihat Ka'bah. Terkadang ya, yang saya perhatikan orang-orang ketika baru pertama kali umroh, baru pertama kali melihat Ka'bah yang selama ini kita sholat menghadapnya, itu sudah bercucuran air mata itu. Karena saking rindunya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya jangan lupa baca doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam ya. Jadi ada di buku panduan doanya ya. Doanya ringkas, singkat, padat. Apalagi sudah ada ini ya, kopean, contekan ya, yang diputar, yang dilipat-lipat tuh, ya enak. Jadi Ustadz, saya nggak perlu hafal, tapi terkadang perlu juga dihafal. Takut pas kita mau berangkat kopeannya hilang, aduh masalah di akhirnya kan. Jadi penting juga menghafal doa. Siapa tahu kita tahun depan berangkat umroh lagi bisa haji juga, kan udah hafal doanya. Ya, terkadang kita terlalu menyandarkan kepada contekan ya itu. Jadi ibadah kita kurang maksimal ya. Ada saya pernah, Ustadz kopian saya hilang. Ya udah akhirnya saya kasihkan. Karena dia selalu menyarankan pada kopian, padahal kita masih ada waktu nih. Kan doanya gampang. Allahumma antas salam wa minkas salam hayna rabbana bisalam. Ya, setelah itu kita menuju ke Hajarul Aswad ya. Jadi poin titik start daripada ibadah kita umroh itu mulainya dihitung dari Hajarul Aswad. Yang perlu diperhatikan khususnya untuk bapak-bapak nih yang memakai kain ihram, ketika kita mau memulai tawaf ya, itu nanti kain ihramnya dirubah posisinya. Kalau di awal posisi kain ihramnya itu semua dalam keadaan tertutup pundaknya. Nah, ketika kita mau mulai tawaf,
maka dirubah posisi kain ihramnya menjadi terlihat ya bahu sebelah kanan ya. Nanti kita akan ajarkan cara pakainya ya. Jadi pas kita mulai tawaf, semua jemaah laki-laki pundaknya terlihat bahu kanannya ya. Ya, jadi dalam keadaan terlihat. Ya, namanya ittiba ya. Jadi ittiba itu bahu pundak sebelah kanan terlihat ya. Kita mulai start daripada Hajarul Aswad. Apa yang kita baca? Nah, ini penting. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ada riwayat juga Allahu Akbar saja. Dua-duanya boleh. Mau Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar langsung jalan. Tata caranya ada 3. Yang pertama, kalau kita memungkinkan bisa menyentuh Hajar Aswad, ya Bismillah Allahu Akbar. Ya, kalau menyentuh kita cium tangan kita. Kalau nggak menyentuh cukup isyarat dari jauh Bismillahi Allahu Akbar, nggak perlu kisbai ya. Karena tata cara yang diajarkan Nabi ketika menyentuh dengan tangan baru dicium tangannya. Kalau menyentuh Hajar Aswad, kalau tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, dan memang kayaknya kalau sekarang sudah tidak mungkin kan Pak, karena memang semua dari berbagai negara berangkat umroh, apalagi musim liburan November, Desember itu udah kayak haji, ya banyak. Ya, karena tidak mungkin kan cukup isyarat dari jauh Bismillahi Allahu Akbar, tidak perlu kisbai. Ya, karena contohnya kisbai itu ketika menyentuh Hajar Aswad tangan kita baru kita cium. Ya, lalu kita membaca bebas. Ya, baca berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, bersolawat silakan, baca Al-Quran silakan, berdoa pun silakan, subhanallah. Ini momen-momen waktu diijabahnya doa. Ya, makanya terkadang aneh orang lagi tawaf sambil bercanda. Ya, ini aneh. Dia sudah memasuki waktunya ibadah yang mana waktunya doa-doa diijabah, dia bercanda. Jangan. Justru kita fokuskan dengan doa-doa yang kita minta. Nah, dan ibadah umroh ini ibadah pribadi. Hanya kebetulan kita berangkatnya bersama-sama. Jadi kita masing-masing berdoa masing-masing. Karena doa dan permintaan kita berbeda. Ya, terkadang ada ya aneh juga di sana. Allahumma akhirnya mengganggu yang lainnya. Ya, orang lagi yang berdoa nih gara-gara saut-sautan akhirnya mengganggu yang lainnya. Karena ibadah umrah yang kita kerjakan ini ibadah infiradi, ibadah pribadi. Hanya kebetulan kita berangkatnya berjemaah. Ya, tapi tetap berdoa masing-masing. Karena masing-masing punya hajat berbeda-beda. Ada yang mau minta ini, ada yang mau minta itu, ada yang mau minta ono, kan beda-beda. Maka kita berdoa masing-masing, ya, berzikir masing-masing sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Ya, boleh baca Quran, baca sholawat, berzikir, berdoa. Nah, berdoa nanti yang disunnahkan, ya, yang spesial itu nanti dari Rukun Yamani sampai Hajarul Aswad. Doanya nggak boleh beda-beda. Ini doanya cuma satu yang diajarkan Nabi. Ya, harus serasi. Harus sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, dari doa yang kita baca nanti dari Rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali Ustaz? Bacanya pelan-pelan, enggak usah buru-buru, sambil dihayati. Ya, karena yang kita minta ini kalau boleh dibilang, kalau orang Indonesia bilang doa sapu jagat, ya. Semua disapu. Seluruh jagat ini disapu, Pak. Ya, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak usah buru-buru. Karena kita doanya nyapu jagat nih. Ya, semua yang ada di dunia jagat raya disapu semuanya. Makanya doanya dihayati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan.
wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya. Tapi yang jadi masalah terkadang orang enggak tahu kita doa ini sering. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Ya Allah berikan dunia kepada kami kebaikan dunia. Ya, kita tahu enggak apa kebaikan dunia? Bapak, Ibu, ada yang tahu kebaikan dunia? Hah? Angkat tangannya, dikasih hadiah kopi. Ya, apa kebaikan dunia Bapak Ibu? Pada ngantuk enggak nih? Hah? Kebaikan dunia apa yang kita minta itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, may yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, dia diberi pahaman agama. Jadi kita doa itu belajar juga agama yang kita anut ini, agama Islam. Kita pelajari. Supaya apa? Sesuai dengan klop dengan apa yang kita minta. Kita minta Rabbana atina fid dunya, tidak enggak belajar agama, enggak mau talabul ilm, mempelajari agama Islam ini, kita akan mendapat kebaikan. Doa kita enggak akan dijabah. Doa dengan amalan harus klop. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada saya kebaikan dunia. Man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din, Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, diberikan ilmu agama, pemahaman agama. Kita harus belajar agama Islam ini. Ya. Setiap hari kita harus belajar agama Islam. Luangkan waktu dalam seminggu, kita ada kerja, ada libur, luangkan waktu belajar agama Islam. Hadiri pengajian, biar kita tahu paham agama Islam yang kita anut selama ini. Ya. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kebaikan. Kebaikan akhirat apa? Bapak Ibu? Kebaikan akhirat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia sukses, dapat kebaikan. Jadi kebaikan akhirat yang kita minta adalah surga, dan itu pun butuh ilmu. Kita menuju surga, surga itu ada jalannya, ada petunjuknya. Kita tidak mungkin bisa masuk surga kalau kita tidak mempelajari jalan menuju surga. Harus dengan ilmu. Ya. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya. Untuk sukses tidak masuk neraka harus ada ilmu juga. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Kalau mau dunia, ya, orang mau mendapatkan dunia beserta isinya harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Mau akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang mau dunia, mau akhirat, fa alaihi bil ilm, mau dengan ilmu juga. Ya, jadi basicnya adalah ilmu. Jadi yang kita minta, yang kita sapu jagat itu basic utamanya ada ilmu. Maka enggak lepas, enggak jauh, kita harus belajar. Baik ilmu dunia kita tekuni, ya. Contoh, dia mau jadi seorang dokter, dia harus belajar ilmu kedokteran. Enggak mungkin dia jadi seorang dokter kalau enggak belajar ilmu kedokteran. Apalagi ilmu kedokteran ini ilmu yang sangat disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Sangat disukai. Karena apa? Ketika orang sakit datang kepada dokter, kalau dokternya bertauhid, maka orang yang sakit ini diawai dulu. Karena sesungguhnya kesembuhan bukan di tangan dokter. Kesembuhan itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Didakwain dulu. Makanya seorang dokter itu pahalanya besar sekali juga. Ya. Apalagi sudah digratisin, subhanallah. Dunia akhirat dia dapat pahalanya, ya. Jadi mau dunia, mau akhirat, basic utamanya ilmu. Jadi yang kita minta itu doa sapu jagat itu ilmu basicnya. Jadi harus kita pahami doa yang kita ucapkan tuh. Jadi harus klop antara doa dengan apa yang kita kerjakan, ya. Jadi doanya dari rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ustaz, ada yang nambahin wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin, enggak perlu lagi. Karena doa dalam Al-Qur'an itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sampai di Hajarul Aswad sudah sampai satu putaran. Ya, jadi mulai dari Hajarul Aswad sampai Hajarul Aswad satu putaran. Nah, kalau tawaf berapa putaran?
7 atau 8? 7 lah ya. Kan bagus Ustaz, lebih banyak lebih bagus. Ini contohnya 7. Kalau tambah lagi ini namanya berlebihan, nggak boleh. Kalau lagi semangat Ustaz nih baru pertama kali, kita buat 14 aja nih. Ya, jangan ya, karena ibadah contohnya dari saya tuh 7 ya. Mudah kan? Nyampe Hajar Aswad bismillahi Allahu akbar atau Allahu akbar. Ya. 7 kali. Ya, doanya dihafal apa? Rabbana atina itu pun sudah hafal tuh, doa dari kecil diajarin tuh. Jadi nggak ada doa yang dihafal lagi kecuali doa, silakan doa permintaan yang lainnya. Ya, doa-doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, entah doanya Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab, monggo silakan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sulawesi, nggak apa-apa. Pakai bahasa apa yang lainnya Sunda, nggak apa-apa. Karena Allah mengetahui apa yang setiap hambanya doa. Ya. Setelah itu 7 putaran selesai. Ya. Lalu kita setelah selesai 7 putaran menuju ke Hajarul Aswad, Maqam Ibrahim. Ya. Nah, kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ini yang jadi banyak juga pembelajaran buat kita. Orang-orang yang di negara lain tuh mengkultuskan ya Maqam Ibrahim. Bahkan di sana juga ada orang saking kultusnya mencium Maqam Ibrahim ya. Ada yang pakai topi dilap-lap, ya macam-macam kelakuannya. Karena tidak ada amalan-amalan dalam Maqam Ibrahim kecuali membaca doa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Enggak ada yang lain, enggak ada usap-usap pakai topinya, pakai sorbannya. Doa-doa istilahnya yang lain-lain enggak ada. Cuman disyariatkan membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu disunnahkan sholat di depan Maqam Ibrahim. Kalau pengalaman saya tidak mungkin, jadi mungkin kita cari tempat ya yang lebih luang, karena kan kita jemaah ya, berangkat bersama pulang bersama, jangan berangkat bersama pulangnya tersasar masing-masing. Ada juga pengalaman saya tuh anak muda ya, dia baru pertama kali juga berangkat umroh dari Lampung. Berangkat dia, semangatnya, saking semangat dia berangkat sendiri, putar sendiri. Akhirnya setelah selesai tawaf bingung dia mau kemana, pulang ke hotel. Dia nggak berangkat sa'i. Saya tanya, udah sa'i apa tuh Ustaz? Ini aja akibatnya, karena dia semangat mau berangkat sendiri ya. Akhirnya dia nggak paham ya. Akhirnya dia orang jemaah udah selesai semua, dia pergi sa'i. Saya suruh sa'i kamu sendiri sana, saya di sini ini. Karena apa? Dia setelah sendiri. Karena kita berangkat bersama, pulang bersama, selesai bersama ibadahnya. Ya, jadi saya harapkan nanti insya Allah, kalau saya pribadi pengalaman itu yang tua-tua di depan. Ya, jadi yang muda-muda sabar. Ya, kalau yang muda-muda di depan itu kasihan yang tua-tua. Ya, ngebut jadinya, jangan. Karena kita ibadah umroh ini ibadah santai saja. Karena bukan untuk buru-buru. Karena yang kita baca itu doa-doa yang makbulah. Waktu yang tempat yang dikabulkan Allah SWT. Jadi pelan-pelan saja. Ya. Setelah kita selesai sholat ya 2 rakaat sholat sunat tawaf ya. Nah, ini posisi sebelum sholat bagi bapak-bapak kain ihramnya ditutup. Tadi kan pundak kanannya terlihat. Nah, ketika kita mau sholat posisinya dirubah menjadi tertutup ya. Sholat 2 rakaat. Apa yang dibaca? Yang pertama, rakaat yang pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah, yang surah pilihannya Al-Kafirun ya. Yang kedua Al-Fatihah, Qul huwallah ya. Pertanyaannya, udah pada hafal ibu-ibu bapak-bapak? Insya Allah hafal Ustaz, tapi muter-muter. Nah, ini yang terkadang banyak yang muter-muter nih di Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Harusnya gitu selesainya. Tapi karena dia muter-muter enggak jelas selesainya di mana ya. Enggaknya ini harus dihafalin lagi ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ya.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan mudah. Ini surat yang sudah semua orang hafal ini, ya. Jadi nggak perlu kita hanya tinggal dikuatkan lagi hafalannya. Setelah selesai sholat, kita langsung menuju ke tempat minum air zam-zam, ya. Itu sunnahnya kita minum air zam-zam, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ustadz, ini baru pertama kali kita umroh, kita minum banyak. Ya, ini terkadang saking semangatnya minum, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, kita takar sesuai dengan kebutuhan kita. Karena setelah minum air zam-zam ini masih ada satu prosesi lagi, yaitu sa'i. Ya, takut nanti saking banyak minum mau beser. Nah, ini kan jadi masalah lagi. Ya, kita udah buang di hotel tadi kan supaya aman. Ya. Nah, pas nanti minum air zam-zam, diharapkan minum secukupnya saja, ya, entah segelas atau 2 gelas, ya, dan membaca doa. Nah, ini doanya penting, ya, doa yang diajarkan Nabi, ya, Allahumma, hafal nggak doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da, ya. Ini doa yang masyhur, ya. Nah, doa ketika minum air zam-zam, kata Nabi, mau zam-zam 5 syuriba fi. Jadi air zam-zam itu tergantung niatnya untuk apa yang dia minum tuh. Kalau dia niatnya untuk mengenyangkan, innahu ta'amun tu'min, sungguhnya dia makanan yang bisa mengenyangkan. Ya, dan dia juga kalau niatnya untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, insya Allah bisa memberikan kesembuhan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu kalau yang punya penyakit, ya, mudah-mudahan disembuhkan, ya. Setelah kita minum air zam-zam dalam posisi ibadah umrah nanti, insya Allah. Tapi dengan keyakinan, karena kalau kita berdoa nggak yakin, nggak dikabulin. Kata Nabi apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dan kalian harus yakin doa itu dikabulkan. Jadi kalau mau doa kita dikabulkan Allah, kita harus yakin. Saya yakin doa ini akan dikabulkan Allah. Jadi landasannya keyakinan. Jadi jangan setengah-setengah, harus full yakinnya. Bahwasanya air zam-zam ini tergantung dengan apa niat kita meminumnya. Kalau mengenyangkan bisa mengenyangkan, kalau meminumnya dengan niat menyembuhkan penyakit, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Jadi minumnya secukupnya. Lalu kita basahi, ya, tubuh, ya, kepala, badan supaya lebih segar lagi. Karena setelah ini kita melaksanakan ibadah selanjutnya, proses selanjutnya tinggal satu, yaitu adalah sa'i. Ya. Setelah minum air zam-zam disunahkan baik lagi, tapi nggak mungkin balik, cukup isyarat ke Hajarul Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru kita menuju ke sa'i, ya, mas'a, tempat sa'i. Nah, kita dalam proses menuju ke sa'i, pas mau masuk, insya Allah kita sa'inya di lantai yang bisa melihat Ka'bah, insya Allah. Setelah kita naik ke bukit sa'i, kita mengucapkan doa, ya. Abda'u bima bada'allahu bihi, inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini doa yang kita baca. Lalu kita naik ke bukit Safa, ya, nanti insya Allah masih terlihat Ka'bah dari bukit itu. Langsung sih kita menghadap ke Ka'bah, kita membaca yang pertama yang kita baca zikirnya terlebih dahulu, ya. Jadi yang kita baca zikirnya la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini zikirnya. Setelah doa zikir, baca zikir ini, lalu kita angkat tangan kita, ya. Lalu kita membaca doa. Doanya apa Ustaz? Bebas, ya. Jadi doanya bebas, ya. Jadi kalau ketika kita dibebaskan dalam berdoa, yang kita minta untuk urusan akhirat kita dulu, diampuni dosa kita, ya, dimasukkan ke dalam surga, dimaafkan seluruh kesalahan kita, ya. Itu yang kita minta bebas, ya.
Setelah selesai kurang lebih ya semenit 2 menit berdoa, kita baca zikir lagi. Sama zikirnya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baru kita angkat tangan lagi, berdoa lagi. Bebas doanya. Ya, mungkin ini kita doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk adik-adik kita, saudara kita, anak-anak kita. Ya. Setelah selesai doa kita baca zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi selesai itu baru kita menuju ke Bukit Marwah. Jadi yang kita baca 3 kali zikirnya, 2 kali doanya bebas. Ya. Menuju ke Bukit Marwah, ya. Apa bacanya Ustaz selama perjalanan? Bebas, sama, ya. Baca doa, silakan baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Membaca Quran silakan, bersolawat silakan, ya. Jadi enggak ada baca-baca mars, ya. Baca mas-mas enggak ada. Yang dibaca situ silakan baca doa, baca zikir, ya, silakan. Ya. Nah, nanti pas sampai lampu hijau, ya. Lampu hijau yang pertama disunnahkan kita bapak-bapak nih berlari-lari kecil, rommel, ya. Sama seperti tawaf tadi yang 3 putaran pertama rommel tadi tidak mungkin kan. Kecuali nih di sini di sa'i, ini insya Allah bisa. Masih bisa disunahkan tuh bapak-bapak rommel lari kecil, ya. Jadi bukan balap lari, ya. Kadang ada orang soalnya saking semangatnya balap lari. Kenceng-kencengan akhirnya kadang nggak nabrak orang lagi jalan, ya. Ibu kan ibu-ibu nggak mungkin lari, Pak. Ibu jalan. Sekarang orang saking semangatnya akhirnya nabrak orang nanti larinya. Larinya kecil-kecil saja sambil membaca doa, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sampai lampu hijau yang selanjutnya. Selesai lampu hijau selanjutnya berhenti, jalan biasa lagi. Jadi lari kecilnya sebentar aja, paling 20 meter kurang lebih lah, ya. Setelah itu jalan biasa lagi. Kalau untuk ibu-ibunya nggak perlu lari kenceng, ya. Untuk ibunya jalan biasa aja, ya. Setelah itu jalan lagi menuju ke Bukit Marwah, sama bebas zikirnya, ya. Setelah kita sampai di Bukit Marwah, kita naik, nanti insya Allah kita agak berhenti ke istilahnya agak putarannya agak ke sebelah sini nih. Kalau di sini nggak mungkin berhenti karena diusir sama polisi. Di sebelah sininya bisa mau pas turunan itu, nanti kita menghadap sesuai dengan saf sholat karena nggak mungkin kelihatan Ka'bah di sana. Berhenti membaca doa seperti tadi. Zikir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baru kita angkat tangan berdoa, ya. Selesai berdoa, baca lagi zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, berdoa lagi, angkat tangan. Setelah selesai berdoa, baca lagi zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baru jalan lagi ke Bukit Sofa, ya. Jadi dari Sofa tadi ke Marwah itu hitungannya 1. Ya, beda dengan tawaf tadi. Kalau tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Kalau dalam sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jangan saking semangatnya Ustaz, semangat kita dari Sofa ke Sofa 1, 2. Itu seperti tawaf, enggak seperti itu, ya. Jadi mulainya dari Bukit Sofa, ketujuhnya selesai di Bukit Marwah, ya, seperti itu. Mudah kan? Iya, mudah. Tinggal satu lagi kalau sudah selesai 7,
Ada satu lagi yang harus dikerjakan apa? Tahallul, ya. Tahallul. Tahallul itu ngapain Ustaz? Tahallul itu untuk menjadikan halal apa yang sudah diharamkan, yaitu dengan memotong rambut, ya. Nah, nanti insya Allah selesai tawaf, bapak-bapak semuanya nanti ikut dengan kami menuju kemana? Ke salon, Pak. Ya, ke tukang cukur. Ya, kita jadi nggak motong di situ. Oh, Ustaz saya bawa gunting motongnya. Ya, karena tahallul itu dua gambarannya yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama, kata Nabi dalam hadis yang sahih, Allahumma raham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang al-muhalliqin. Ya, muhalliqin ini adalah memotong botak semuanya. Jadi enggak tersisa rambutnya. Al-muqassirin ya Rasulullah. Allah marham al-muhalliqin. Al-muqassirin ya Rasulullah. Allah marham al-muhalliqin, thumma al-muqassirin. Jadi didoakan oleh Nabi, orang yang memotong rambutnya dihabiskan, itu doanya Allah marham, ya Allah rahmatilah orang yang botak itu 3 kali. Didoakan oleh Nabi. Thumma al-muqassirin, lalu orang yang memendekkan. Yang memendekkan itu artinya bukan motong sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, enggak. Yang memendekkan itu kalau tukang cukur itu mau berapa senti? Ya, 1 senti, udah 1 senti semuanya. Jadi masih ada rambutnya, jadi rata potongannya, bukan potong sini, enggak. Jadi al-muqassirin itu memendekkan rambutnya, entah 1 senti atau 2 senti, semuanya dipotong, diratain itu. Jadi tinggal pilih Bapak, tapi kalau yang mau mendapat kesempurnaan ya botak semua ya Ustaz, nanti gantengnya hilang Ustaz. Kalau dasarnya ganteng mah ganteng aja Pak, mau botak ya mau ya ganteng terus insya Allah. Dan manusia ganteng semuanya, nggak ada yang jelek Pak, karena ciptaan Allah maha sempurna ya. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu sama potong semuanya. Bedanya kalau bapak potong semua itu hilang semua rambutnya. Kalau ibu-ibu ya diambil semua rambutnya, yang dipotong itu semua hanya seujung ruas jari ya, dan motongnya pun di hotel ya. Terkadang ada yang semangat sana potong sana akhirnya terlihat rambutnya aurat kan ya. Kita udah susah-susah beribadah, ujung-ujungnya buka aurat, kelihatan auratnya ya. Makanya ibu-ibu nanti potongnya diambil rambutnya semuanya ya, terus diukur dari panjangnya dari 1 ruas jari itu dipotong tuh, 1 ruas jari potong semuanya ya. Paham sampai sini ibu ya? Di hotel yang motongnya ya. Nah sampai sini selesai sudah. Jadi kalau sudah tahallul selesai sudah ibadah umroh kita, kan mudah, nggak susah ya. Mudah atau susah? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak susah. Jadi sudah niat ihram ya, tawaf, sa'i sama tahallul, selesai sudah ibadah umrah kita. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh silakan Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada stasiun buku kecil dibagikan. Iya. Apakah bisa di dalam pelaksanaan umrah ini bisa kita bawa baru Bisa dibaca? Bapak, bisa sekali. Bisa. Yang penting jangan hilang. Nanti kalau hilang susah nanti bacanya. Bisa baca ya? Bisa. Iya nggak apa-apa, boleh pakai kopean, Kalau contekan. saya bisa baca, Iya. baca kalau yang lain. Iya. Jadi ini untuk memudahkan ya. Ini saya bilang kopean itu untuk memudahkan kita. Tapi kita pun jangan menyandarkan banget ya. Minimal ya doa-doa yang sudah dihafal. Ya, mau baca nanti sambil baca tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Jadi kalau emang nggak bisa hafal Ustaz, ya udah tidak usah dipaksain, baca saja. Tapi syaratnya jangan hilang kopeannya. Dan masalahnya kawannya nggak hafal, pinjam dong. Ya ini kan, ya makanya dijaga baik-baik itu, itunya. Jadi biar nggak hilang juga, ya. Baik, tafadhol Pak, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi jangan hilang kopiannya ya. Itu untuk memudahkan kita baca-bacaan. Jadi mudah Pak. Iya, itu ada urutannya, ada nomornya. Nomor 1, nomor 2
dibaca nanti pas umroh atau perjalanan ada. Pas umroh sendiri ada beda halamannya. Pas perjalanan ada beda sendiri halamannya. Tinggal dibuka gitu aja nomor urutannya. Iya. Yang lain lagi silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang badal umroh, Ustaz. Iya, badal umroh. Jadi untuk badal umroh itu syaratnya kita harus mengumrohkan diri kita sendiri. Sama seperti haji juga, jadi kita harus haji terlebih dahulu untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kalau untuk membadalkan orang tua kita kah, atau saudara kita, atau yang lain, syaratnya kita terlebih dahulu untuk umroh atau haji. Ya, jadi kalau sudah umroh sebelumnya silakan membadalkan. Hanya nanti pas niat ihramnya ini yang beda. Kalau kita niat untuk ihram umroh sendiri, labbaik Allahumma umrotan. Kalau untuk membadalkan umroh yang orang lain, labbaik Allahumma umrotan an fulan bin fulan. Tinggal ditambahin aja namanya binnya. Itu untuk membadalkan baik haji maupun umroh. Syaratnya harus umroh terlebih dahulu untuk diri kita sendiri, atau haji terlebih dahulu untuk diri kita sendiri, lalu mengumrohkan atau menghajikan orang lain. Itu saja syaratnya. Iya, ada lagi? Berarti itu dalam arti kata kita harus umroh sendiri, melaksanakan pertama untuk sendiri. Betul. Nanti kita pulang ke tanah air, kalaupun batan, baru mengumrohkan untuk orang lain. Terus Ustadz nih pertanyaan juga terkadang ada jemaah kita yang satu kali perjalanan sampai kadang 10 kali umrohnya, subhanallah ya. Ya kalau kita bicara sesuai dengan petunjuk ya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad itu setiap sekali perjalanan sekali umroh, baik ya, sekali perjalanan haji sekali umrohnya. Ya, tapi kalau kita bicara fikih ya, para ulama ada yang membolehkan sekali perjalanan umrohnya berkali-kali. Ya kita tinggal pilih saja ya. Tapi ala kulihal ya gitu, tadi kesempurnaan itu ibadah ya kita mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terus bagaimana yang lainnya itu yang umroh berkali-kali ya, kalau bilang sah ya sah-sah aja sesuai hukum fikihnya ya. Tapi ya ala kulihal takutnya ya memberatkan juga ya, dan memang kalau mau umroh lagi ya kita harus keluar dari tanah halal ya, tanah haram, menuju ke tanah halal baru umroh lagi. Ini jadi permasalahan juga kadang ya. Tapi ala kulihal ya, kalau saya pribadi selama ini saya bawa jemaah ya cukup sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sekali saja. Jadi perbanyak doanya nanti di sana. Yang disunahkan itu nanti di sana perbanyak tawaf sunnah. Ya, jadi tawafnya itu bukan di mall. Ya, terkadang ini ya, Ustaz saya tawafnya di mall, keliling-keliling cari-cari barang. Ya, kalau mau di sana kesempatan yang bagus tuh memperbanyak tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah ini setelah kita ibadah umrah selesai, setiap kita ke Masjidil Haram masuk kita tawaf. Sama doa juga. Hanya bedanya tawafnya pakai baju biasa. Ya, jadi nggak pakai kain ihram, silakan ya. Nanti situ perbanyak doa, ya, perbanyak tawaf sunnah. Kalau nggak bisa di bawah, tawaf di atas. Jadi tawafnya puter-puter di atas, itu lumayan juga sih. Tapi ya pahala juga, ya. Daripada kita tawafnya tiap hari ke mall, sama aja mall di sana di sini sama aja Pak. Ya mungkin ya ada sih nanti waktunya kalau mau beli ya ada, tapi ya sayang ya, rugi kalau kita tidak maksimalkan untuk beribadah di dalam Masjidil Haram. Ya, gitu Allah taala alam. Jadi yang bagus ya, yang afdol itu sekali perjalanan itu sekali ibadah umrohnya. Nanti selanjutnya kita berdoa bisa dipanggil lagi, insyaallah bisa membadalkan orang lain. Itu Allah taala alam bisawab. Iya, silakan ibu-ibu mungkin ya, silakan ibu-ibu belakang. Ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya? Kebetulan keluarga. Iya.
nih. Iya. Nanti mohon petunjuk supaya kami bisa menjalankan ibadahnya lebih khusyuk dan mohon solusi-solusi dengan anak-anak ini Pak. Iya. Ini kan di bawah. Kebetulan Iya. ya sehat, ya sehat, bisa ibadah almarhum itu mohon Iya. petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Sebelumnya pernah umroh Ibu? Sebelumnya pernah umroh? Ini sudah umroh keberapa kali? Oh berarti kalau yang kedua Ibu langsung aja nanti niatkan untuk orang tua nanti Ibu. Iya kan karena Ibu sudah sebelumnya sudah umroh. Jadi nanti pas Ibu berangkat nanti membaca niat ihramnya labbaik Allahumma umrotan an. Langsung sebutin nama orang tua Ibu. Iya dengan binnya. Itu saja langsung. Jadi nggak perlu nanti umroh lagi karena Ibu sudah umroh sebelumnya. Ya, jadi bagi yang sudah pernah umroh sebelumnya mau 10 tahun yang lalu kah atau 20 tahun yang lalu atau setahun yang lalu atau sebulan yang lalu langsung saja kalau mau umrohkan perjalanan yang ini langsung diniatkan untuk orang yang ingin kita umrohkan. Jadi tidak perlu lagi, sekarang buat kita nanti umroh lagi di sana, tidak perlu. Jadi perjalanan kali ini Ibu langsung niat umrohkan untuk orang tua. Iya, terus bagaimana membawa anak-anak? Nah nanti paling saran saya paling kalau anaknya umur berapa Bu? Itu biasanya digendong atau ya kalau udah sejalan paling pakai tali Bu. Iya, karena sebelumnya saya pernah juga bawa jemaah, dia hamil, dia gendong bayi juga, subhanallah. Dia lagi hamil, gendong bayi juga, alhamdulillah diberi kekuatan Bu. Ya kalau untuk anak yang sudah bisa jalan paling ditaliin aja Bu. Takut nanti terpisah kan ada talinya jadi bisa. Jadi nggak langsung lari lincah gitu. Ya paling nanti dikasih tali saja, diikat, paling dipegangin juga tetap. Ya biar nanti kalaupun terlepas jadi nggak bisa lepas langsung itu karena masih ada talinya gitu. Dan insya Allah ya kita santai saja nih umrohnya Bu. Jadi insya Allah nggak perlu misalnya buru-buru juga. Insya Allah ya dengan pertolongan Allah insya Allah dimudahkan Bu insya Allah. Baik, iya jazakumullah khair ya. Yang lain silakan. Insya Allah Bapak. Jadi nanti selama ibadah umroh kita akan dampingi terus. Ya, jadi itu berangkat bersama, pulang bersama. Ya, kecuali nanti memang kalau pas pulang, ibu-ibu kan langsung ke hotel. Silakan ibu-ibu langsung ke hotel. Kalau bapak-bapak nanti bersama saya nanti ke tempat cukur, ya cukur bareng di tempat cukur. Karena kasihkan yang ahlinya Pak. Kalau masalah mencukur-cukur itu di sana sudah pada ahli. Ya, ini pengalaman saya kemarin waktu itu sebelumnya ada jemaah, Ustadz nanti biar istri saya nyukurin. Karena kan bukan ahlinya Pak, walaupun dia bawa alat itu ininya, akhirnya Pak ujung-ujungnya pergi tukang cukur juga. Karena apa? Banyak lukanya katanya, karena bukan ahlinya ibu tuh. Iya saya udah bilang, udah ya kalau di sana nanti insya Allah 10 real Pak. Ya 10 real. Ya. Ada yang mungkin yang di bawah 10 real tapi mungkin luka-luka. Ya 10 real itu insya Allah aman Pak, paling 1 real itu 4.200 lah. Jadi nanti 10 real tuh nggak nyampe 10 menit Pak. Cukur kalau sudah ahlinya itu botak itu paling 5 menit paling lama. Ya, dan insya Allah nggak luka kan sudah ahlinya. Ya, kalau ya istri yang nyukur bukan ahlinya Pak. Akhirnya banyak luka-luka jadinya kan. Ujung-ujungnya nanti ke tukang cukur juga. Jadi ibu-ibu langsung ke hotel, bapak-bapak nanti insya Allah bareng ke tempat cukur insya Allah. Allah Ta'ala alam. Yang lain silakan. Ustadz. Iya. Bagaimana kalau sebagai perempuan pada saat mendapatkan halangan? Iya. Apakah ada untuk pengganti sholat itu amalan apa ya? Iya. Kalau halangan Ibu ya. Iya. Ini halangannya pas umroh atau gimana Bu? Iya. Iya. Sebagian para ulama membolehkan ketika wanita ketika mau umroh itu meminum obat untuk menghalangi, memperlambat lah ya, menahan untuk datangnya haid ya. Jadi ibu mesti konsultasikan dengan jadwalnya mungkin kan, karena setiap wanita jadwalnya berbeda-beda ya. Tinggal hitungannya bagaimana. Terkadang ada yang
teratur haidnya kan bisa dihitung ya. Terjadi yang jadi masalah terkadang yang tidak teratur ini ya. Makanya para ulama membolehkan ya, makanya dengan konsultasi pada ahlinya itu dokter ya, dengan minum obat untuk menahan keluarnya haid ya. Tapi kalau qadarullah sudah minum tetap keluar ya, sebagian para ulama mazhab juga ada yang membolehkan ya tawaf dalam keadaan haid, ada ya dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah ya, membolehkan ya. Apalagi ini dalam ibadah umroh yang waktunya memang terbatas ya. Tapi ala kulli hal insyaallah kalau emang ibu tahu hitungannya bisa konsultasikan pada dokter ya, bisa membawa obat yang dari dokter untuk menahan keluarnya haid ya. Itu aja Bu, Allah taala bisawab ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita langsung masuk ke tenis ya. Kalau masih ada nanti bisa ditanyakan di grup insyaallah. Oh ya silakan Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu Pak, yang laki-laki ini kakak ada. Ini janggot, kumis, Iya. dengan lenja. Iya. Apakah tidak perlu dicabut atau bagaimana? Oh iya. Jadi kalau untuk masalah kumis ya, ke masalah jenggot ya, kalau sebelum kita berihram umroh ya, ya disunahkan untuk membersihkan ya daripada bulu ketiak ya. Bulu ketiak itu dicabut ya. Jadi bulu ketiak itu sunnahnya dicabut ya. Terus bulu kemaluan dipotong dengan gunting ya, atau dengan jilet ya. Kalau untuk sunnahnya jenggot dibiarkan ya, karena salah satu sunnah yang gratis yang berpahala ya, kata Nabi ahful lihyah, biarkan jenggot itu tumbuh kalau untuk laki-laki ya, karena nggak ada wanita yang berjenggot ya, karena ini sunnah yang gratis Pak, karena semua laki-laki itu fitrahnya berjenggot ya. Bedanya ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, bahkan ada yang satu helai ya. Itu sunnahnya ahfil lihyah ya, ahfil lihyah itu biarkan jenggot tumbuh. Ustaz jenggot saya sedikit, udah niatnya aja ngikut sunnah, itu dihitung pahala, lagi tidur ada pahala, lagi makan dapat pahala. Jadi pahala yang didapatkan dengan mudah, dengan gratis itu jenggot Pak ya, karena ini sunnah yang mudah sebenarnya ya. Kalaupun mau Ustaz mau saya rapikan, artinya tetap aja jenggotnya ada ya, karena salah satu ciri dari laki-laki itu ya dia berjenggot, fitrahnya ada ya. Jadi biarkan saja. Adapun kumis ya dipendekkan, dirapikan pakai gunting ya, dirapikan dengan gunting ya. Dan yang lainnya ya. Jadi ketika mandi itu semuanya dirapikan. Jadi pas sebelum umroh mandi dari hotel dicukurin dulu ya. Gitu Pak. Wallahu taala alam ya. Ya bisawab. Yang lain lagi? Iya, dibawa pakai gunting. Atau enggak pakai ini, pakai jilet tuh, ya, dibersihkan. Ya, karena sunnahnya sebelum umroh dibersihkan semuanya. Itu. Ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya? Boleh gunting, tapi masuknya ke yang bagasi, ke koper. Nanti insya Allah teknis ini, dijelaskan teknisnya insya Allah. Iya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz mengenai badal. Iya. Kalau badal itu dipergunakan untuk yang belum pernah atau yang sudah pernah, bolehkah gitu? Iya. Yang kedua, kan antara umroh yang satu ke umroh berikutnya itu menggugurkan dosa. Iya. Nah, jika kita mau membadalkan yang sudah pernah umroh, itu niatnya gimana? Sementara kan kita niatnya juga menggugurkan dosa. Iya. Yang ketiga, saya tanya untuk membadalkan itu lebih baik anak atau istri untuk suami gitu. Iya. Anaknya atau istrinya lebih baik. Udah itu aja. Wallah. Mohon penjelasannya. Iya. Yang dibadalkan itu yang sudah atau yang belum umrah ya. Jadi Nabi pernah mendengar ya labbaik Allahumma anshi berwai
Ya. Jadi yang dibadalkan itu yang belum pernah umroh atau haji. Ya. Jadi kalau yang sudah pernah ya sudah. Ya. Jadi yang kita badalkan yang belum pernah haji atau umroh. Ya. Yang kedua, yang tadi yang membadalkan itu sudah melaksanakan ibadah umroh atau haji terlebih dahulu. Ya. Jadi yang mau syarat membadalkan tadi harus umroh terlebih dahulu untuk dirinya, baru mengumrohkan yang lainnya. Sama haji juga seperti itu. Kita sudah pernah haji, baru menghajikan orang lain. Ya. Terus gimana pahalanya tadi yang ketiga? Ya, kalau kita membadalkan, kita dapat pahala dan orang lain pun dapat pahala yang kita badalkan. Ya. Jadi dua-duanya dapat pahala. Ya. Mengugurkan dosa, iya, tetap pahalanya tersendiri. Yang melaksanakan dapat guguran dosanya, yang dibadal pun insya Allah mendapatkan guguran dosa. Ya, jadi dua-duanya dapat pahala. Ya, jadi tidak mengurangi pahala yang dibadalkan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi dua-duanya dapat pahala. Yang mengerjakan dapat pahala, yang dibadalkan punya dapat pahala juga. Ya. Wallahu ta'ala bisawab. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Ibu. Iya. Kebetulan nih yang mau dibadalkan sama saya ini almarhum bapak saya. Iya. Dan beliau itu waktu saya haji, saya badalin beliau. Iya. Nah, itu bolehkah saya badalkan untuk umroh sekarang gitu? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Tapi niatnya seperti tadi yang Bapak jelaskan gitu. Labbaik Allahumratan an fulan bin fulan. Oh gitu. Oh iya. Makasih ya Pak. Nanti insya Allah pas ibadah nanti saya ingatkan lagi Bu. Insya Allah. Iya. Makasih banyak Pak Ustadz. Adapun pelaksanaannya siapa saja boleh melaksanakan. Oh, gitu. Tapi kalau ada anaknya silahkan anaknya. Mau wanita mau laki-laki boleh. Yang penting anaknya. Mau tidak ada keluarga yang lain badalkan ngasih ongkos untuk orang membadalkan boleh juga, tidak mengapa. Gitu, iya. Syaratnya tadi yang membadalkan sudah pernah melaksanakan ibadah umroh dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik ya, ada lagi yang lain? Jelas. Iya. Iya, jadi Bapak umroh dulu kali. Insya Allah perjalanan selanjutnya diniatkan. Baca doa Pak sana Pak. Karena pengalaman ya, kalau kita meminta ya bisa datang lagi berkunjung lagi itu dikabulkan Bang. Karena itu tempat ijabah, tempat dikabulkan doa. Makanya banyak berdoa. Syaratnya dengan berkeyakinan doanya. Jangan doanya buru-buru. Ya, kita harus yakin apa yang kita minta itu dikabulkan. Itu syaratnya ya. Jadi insya Allah nanti untuk umroh kita pertama kali, selanjutnya insya Allah untuk mengabulkan orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Silakan Pak Ajis masuk dengan bab untuk teknisnya, silakan. Baik, terima kasih kepada Al Ustadz yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, itu tentang teknis keberangkatan. Bapak Ibu sudah mendapatkan buku ini semua ya? Baik. Bapak Ibu, nanti untuk keberangkatan, insya Allah tanggal 7 November itu bertepatan dengan hari Senin ya. Nanti barangkali ada yang lupa itu 7 November itu hari apa gitu. Hari Senin. Insya Allah hari Senin pekan depan ya. Itu 7 November. Bapak Ibu harus sudah ada di bandara 4 jam sebelumnya atau sekitar pukul 10.30. Nanti Bapak Ibu harus sudah ada di bandara pukul 10.30. Dan nanti titik kumpulnya yaitu di Resto Zukapia. Itu lantai 2, Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nanti Bapak Ibu kalau sudah sampai di sana, insya Allah tim Daurah Travel sudah ada untuk menyambut Bapak Ibu sekalian. Nanti di sana sebelum berangkat kita akan briefing dulu gimana nanti selama dalam perjalanan. Nanti Bapak Ibu di bandara nanti dipastikan Bu ya, Bapak Ibu sudah terima paspor, tiket, terus ada buku kuningnya juga dan ada visa.
Nanti teknisnya nanti di sana langsung kita bagikan Pak ya. Nanti Bapak Ibu sebelum nanti boarding, Bapak Ibu di Resto Jokapia dulu sekitar 2 jam lebih. Nanti insya Allah untuk keberangkatan tanggal 7 November ini dengan pesawat Oman Air. Oman Air nanti take off dari Jakarta yaitu sekitar pukul 14.55. Nanti dari Jakarta Bapak Ibu transit di Muscat atau di Oman. Itu transitnya sekitar 2 jam. Jadi transitnya itu Bapak Ibu nggak usah memikirkan barang bawaan koper bagasi ya. Nanti Bapak Ibu tinggal turun dari pesawat dan menuju ke tempat menunggu lagi di situ. Jadi enggak terlalu lama nanti transit di Muscatnya. Nanti setelah dari Muscat baru langsung menuju Jeddah. Dari Jeddah menuju dari Muscat menuju Jeddah itu sekitar 2 jam, 3 jam. Nanti Bapak Ibu dari Jeddah langsung menuju Madinah. Di Madinah kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari di Madinah langsung menuju Mekah. Jadi nanti di Madinah ini kebanyakan dari pengalaman jamaah kita, para jamaah itu mungkin merasa saking gembiranya ya berada di Madinah, Bapak Ibu itu harus bisa mengatur waktu atau karena nanti ibadah utamanya bukan di Madinah, ibadah utamanya nanti di Mekah. Nah kebanyakan pengalaman dari jamaah kita itu banyak yang baru 2 hari atau 1 hari 2 hari di Madinah banyak yang drop, kurang sehat. Karena selama di Madinah mungkin untuk ibadah di Masjid Nabawi mungkin saking semangatnya tidak diatur gitu. Padahal ibadah utamanya bukan di situ, nanti di Mekah yaitu ibadah umroh. Itu. Selama di Madinah nanti Bapak Ibu akan menginap di Hotel Al-Ansor, itu jaraknya sekitar 300 meter. Terus selanjutnya dari Madinah menuju ke Mekah. Nanti persiapan untuk ibadah umrohnya itu dari hotel. Untuk bapak-bapak persiapan umrohnya itu mengganti pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dengan pakaian ihram 2 helai. Itu nanti persiapannya dari hotel. Nanti sehari sebelum keberangkatan ke hotel, insya Allah Ustadz akan memberikan atau mereview materi manasik ibadah umroh itu. Jadi insya Allah nanti selama di Madinah juga selama 3 hari, setiap hari setiap ba'da sholat asar nanti akan diadakan kajian atau pengajian. Nah nanti di hari ketiga di Madinah nanti akan mereview materi manasik umroh. Nanti barangkali ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya bisa nanti langsung di sana. Atau nanti bisa langsung di grup WhatsApp yang sudah kita siapkan. Terus di buku itinerary ini kita sudah tuangkan mengenai tips nyaman, terus tips packing untuk koper dan lain-lain, serta untuk tata cara mendaftarkan paket internet. Nah ini mungkin untuk sekarang ini sangat penting gitu ya untuk mengaktifkan paket internet ini. Nanti insya Allah selama di Bandara Soekarno-Hatta sebelum nanti Bapak Ibu berangkat sambil menunggu proses check-in, nanti kita akan bantu Bapak Ibu untuk mengaktifkan paket internet ini. Mungkin secara garis besarnya tadi sudah saya sampaikan mengenai perjalanan nanti Bapak Ibu selama 9 hari menuju ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Di sini kita juga mencantumkan tata cara ibadah, tata cara sholat jenazah. Karena nanti di sana
selama di Madinah maupun di Mekah, setiap ba'da sholat biasanya diadakan sholat jenazah. Karena hampir setiap hari ada orang meninggal selalu disolatkan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Jadi sengaja kita cantumkan di buku itinerary ini, barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin lupa atau belum paham, nanti bisa sambil dipelajari juga. Sebenarnya dari pemaparan tadi untuk pelaksanaan ibadah umrohnya sendiri mungkin cuman memakan waktu sekitar 4 atau 3 sampai 4 jam. Itu. Nanti sisanya untuk perjalanan selama 9 hari ini ya Bapak Ibu banyak melakukan ibadah-ibadah seperti sholat wajib atau baca Quran atau apa saja ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan. Baik, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan kan umroh ini kan bawa anak kecil ya. Kalau untuk bawa dorongan apa enggak ya? Ini bisa membawa dorongan atau tidak gitu? Untuk dorongan bayi? Ya? Gimana Bu? Mohon maaf tadi kurang jelas. Membawa anak kecil. Itu diperbolehkan untuk membawa dorongan atau enggak? Buat anak kecil. Oh, kalau dari sini ke sana dibolehkan Bu. Iya. Cuman kalau untuk ibadah umrohnya sendiri nggak bisa masuk ke area ini, area Ka'bah. Itu untuk dorongan bayi nggak bisa masuk ke area dalam masjid. Mungkin untuk anak kecil nanti digendong. Gitu. Tapi dari sini boleh dibawa. Dari sini ya? boleh, bisa. Dari sini boleh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Setiap sholat waktu kita sama-sama Pak. Iya. Iya Pak. Ada iya, kita anjurkan ya. Bareng-bareng pendampingnya Pak ya. Di sana kan nanti di Madinah ya kita anjurkan semuanya ke masjid. Oh iya. Nah, mengenai teknis nanti bareng-bareng atau sesama teman sekamar ya nanti bisa dikondisikan lah. Nanti lihat kondisi pada saat itu Pak. Ya kita sarankan ya mumpung di sana Pak. Ya diharapkan sholat 5 waktu selalu di masjid. Baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Maaf, tadi yang tidak diperbolehkan pas saat di Mekah ya? Iya, di Mekah maupun Madinah itu nggak bisa Madinah masuk. juga nggak bisa ya? Gimana? Pada saat di Madinah saat itu juga nggak bisa dibawa buat dorongan, nggak bisa dibawa ya? Iya, kalau masuk ke dalam bangunan nggak bisa, tapi kalau masih di halaman pelataran itu masih bisa. Oh masih bisa. Masih bisa. Ya. Tapi biasanya ada penitipan buat trolinya ya? Nggak ada Ibu. Oh nggak ada berarti? Nggak ada ya. Oh tanggung jawab sendiri-sendiri berarti ya Pak? Iya betul. Oh gitu ya, baik. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya silakan Pak. Bisa kan ya? Boleh, enggak masalah itu. Troli untuk koper. Bisa. Maksudnya kalau koper kita kan sudah ada rodanya Pak. Ini untuk yang tambahan. Tambahan kita bisa kan? Boleh Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti untuk susunan tempat duduk di pesawat, insya Allah sudah kita atur sesuai dengan hubungan keluarga atau suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saran daripada harapan kami kalau bisa setiap langkah, setiap tahapan-tahapan itu kalau bisa dikoordinir dengan tertib. Karena apa yang saya khawatirkan
ada kendala yang tidak diinginkan, karena kadang-kadang banyak juga para jamaah yang tidak mengerti tahapan demi tahapan. Kalau bisa diarahkan selalu rombongan secara terukur lah, supaya lebih terasa ya, baik. Kuatnya itu seperti itu. Hanya baik. itu yang diharapkan dari kami seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, insya Allah untuk koordinasi mengenai ibadah atau mengenai misalkan kita ada agenda lain ya selain ibadah, insya Allah nanti kita selalu ada koordinasi, di grup WhatsApp. Nanti kita akan selalu update, insya Allah, mengenai misalkan mau ada acara pengajian atau ada acara city tour atau ada acara mau ke masjid, mau bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Nanti insya Allah di grup itu akan hidup gitu. Ya. Sebenarnya nggak usah merubah nomor, Pak. Nanti tinggal mengaktifkan paket internet aja. Jadi cara-caranya nanti ada di buku Bapak itu. Tergantung misalkan Bapak providernya apa, Telkomsel atau XL atau Mentari. Nah, nanti ada cara-caranya di situ. Iya, pas hari keberangkatan. Ya, nanti aja pas di bandara. Iya, nanti bisa kita bantu. Insya Allah nanti total rombongan itu 43 orang. Nanti ada pembimbing dan ada pendamping juga dari sini. Nanti selain itu di sana juga nanti ada mutawib yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. لبيك اللهم لبيك